Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih di bab ibadah puasa. Kemarin saya sudah sempat menjelaskan tentang definisi puasa, macam-macam puasa dan dalil tentang kewajiban puasa, kemudian apa syarat wajib puasa Ramadan. Nah, insyaallah kita akan fokus membahas tentang puasa Ramadan. Nah, kita sampai di hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya, saya ulangi sebentar di syarat wajib puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa. Di situ ada Islam, kemudian balik, akil, dan mampu berpuasa. Ini adalah syarat wajib seorang hamba diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, ini yang sudah sering kita ketahui bahwasanya makan dan minum di siang Ramadan itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Terus apa konsekuensinya? Atau sanksi yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah itu puasanya batal, ya. Batal, kita mendapatkan dosa, tapi ya, kalau itu dilakukan secara sengaja kita mendapatkan dosa, tapi kita wajib untuk melakukan qadha, ya, mengganti di hari yang lainnya, ya. Kecuali kalau ada uzur, ya. Kalau ada uzur seperti ketika kita sedang safar atau ketika kita sedang sakit, itu uzur ataupun halangan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tidak berpuasa. Kemudian kita ganti puasa tersebut di hari lain selain bulan Ramadan. Nah, itu cara menggantinya adalah itu. Jadi kita mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bersenggama hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, ini adalah juga salah satu yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu batal. Di siang hari tidak diperbolehkan, tapi kalau sudah di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memperbolehkannya di malam hari. Kalau di siang hari tidak diperbolehkan. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Jadi sama, kita harus mengqadha, mengganti puasa tersebut di luar bulan Ramadan. Ya, kemudian wajib membayar kafarah ataupun tebusan. Kafarahnya apa? Kafarahnya yang pertama adalah memerdekakan budak. Ya, karena sekarang sudah tidak ada budak, berarti selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan penuh. Ya, jadi berpuasa Ramadan 2 bulan penuh. Berpuasa di luar bulan Ramadan 2 bulan penuh. Jadi harus berurutan. Ketika ada yang terlongkap ataupun ada yang bolong satu aja, itu dia harus mengulang dari awal. Ya, harus mengulang dari awal. Jadi harus benar 2 bulan secara beruntun, secara berurutan. Itu adalah iqab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri di siang hari, atau memberi makan 60 orang miskin. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya celaka
aku wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia dalam keadaan celaka. Kenapa? Karena dia berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk untuk memerdekakan budak, tapi dia tidak bisa. Kemudian disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa 2 bulan penuh. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya diperintahkan untuk melakukan puasa sebulan penuh saja nggak kuat, apalagi dua bulan penuh. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memberi makan 60 orang miskin. Kemudian sahabat ini mengatakan, nggak ada orang yang lebih fakir daripada aku di kota ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kurma, ya, 1 piring kurma. Kemudian diperintahkan untuk memberikan kepada orang yang miskin. Nah, kemudian dia bilang, nggak ada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, ya udah, ini sedekah untuk kamu dan untuk kamu makan sama keluarga kamu. Nah, ini adalah kafarah yang harus ditebus. Jadi yang pertama adalah memerdekakan budak ketika tidak ada, baru puasa 2 bulan penuh. Ketika puasa nggak sanggup, nggak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini ukurannya berapa? Ukurannya adalah 1,5 mud. Ya, kalau nggak salah sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo. Wallahu alam. Sekitar itu. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa Ramadan. Jadi keutamaan puasa Ramadan, banyak sekali keutamaan puasa Ramadan, dan ini masyhur, sangat terkenal ketika kita di bulan Ramadan itu setiap hari ada kultum, di setiap habis tarawih, habis subuh itu banyak sekali menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan puasa Ramadan, baik itu bagi orang yang berpuasa atau bagi bulannya tersebut. Nah, di sini disebutkan ada sekitar 7 ya. Sebenarnya masih banyak, tapi karena di buku cuma 7, nanti kalian kembangkan sendiri, cari sendiri, masih banyak untuk memperkaya ilmu dari buku-buku yang lain ya. Di sini yang pertama adalah dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Jadi ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu surga, kemudian menutup rapat-rapat pintu neraka. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu surga, yaitu Allah memudahkan kepada kita untuk beribadah ya. Karena lingkungannya lingkungan Islami banget kalau Ramadan mah. Ya, Islami banget, banyak orang tilawah, masjid rame, kemudian ya pokoknya untuk ibadah-ibadah orang sangat ringan sekali untuk mengeluarkan sedekahnya. Nah, itu adalah salah satu bahwasanya Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya. Kemudian Allah menutup pintu neraka. Jadi godaan kita untuk bermaksiat itu lebih tipis ya. Jadi lebih agak berkurang karena kita siangnya kita puasa, kita menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma kasturi ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat wangi. Kemudian dimohonkan ampun oleh para malaikat. Jadi para malaikat memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa ya. Orang yang berpuasa dimohonkan ampun oleh para malaikat. Kemudian selanjutnya adalah disiapkan pintu surga khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Jadi nanti ketika kita sudah meninggal, kemudian sudah melewati padang mahsyar, nanti Allah Subhanahu wa taala di situ menyiapkan pintu khusus yang namanya pintu Rayyan. Di situ pintu tersebut akan berseru ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian diperintahkan untuk masuk dari pintu tersebut sampai semua orang yang pernah berpuasa di dunia itu masuk. Setelah itu baru pintu itu akan tertutup. Jadi pintu itu khusus bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Kemudian
Allah berikan dua kebahagiaan. Jadi lis-shaimi farhatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah kebahagiaan menjelang iftar ya. Farhatun 'inda fitrihi. Jadi di sini fitr di sini ada yang mengartikan bahwasanya ketika kita hendak berbuka puasa, itu kan apalagi kalau untuk anak-anak SMP ya yang mungkin baru bisa latihan puasa, itu subhanallah semua yang dia lihat di sore itu dikumpulin semuanya, kayaknya semuanya kelihatan enak, tapi ketika setelah datang waktu maghrib itu nggak bisa untuk dimakan semuanya. Nah itu adalah sebuah kebahagiaan ketika sudah kalian dengar beduk adzan maghrib, itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah ada yang mengatakan inda fitrihi, yaitu ketika bertemu dengan Idul Fitri ya. Ini mungkin salah satu yang jadi adat kita, kebiasaan kita, yaitu kebahagiaan yang luar biasa kita bisa berkumpul dengan keluarga ketika kita bertemu dengan Idul Fitri. Kemudian kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah di akhirat ya, sudah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa menjadi perisai ya, puasa itu menjadi tameng buat kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sebulan penuh kita melakukan ibadah puasa. Jadi kalau puasa itu biasanya ya, yang ketika hari biasa tidak puasa itu orang ngomongin orang, gibah, nyuri, gosip dan lain sebagainya, itu biasa. Tapi kalau pas bulan puasa itu kan biasanya kita lagi puasa loh, kita lagi sedang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, nggak baik kalau nyuri, nggak baik kalau gosip. Nah itu jadi puasa ini adalah sebagai perisai, sebagai tameng buat kita untuk menghadapi ujian-ujian dari setan ya. Jadi makanya puasa ini dilakukan setahun sekali, itu sebagai pendidikan buat kita untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, nanti setelahnya itu akan ngefeknya. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah itu artinya puasa bisa menjadi perisai tameng buat kita. Kemudian terdapat malam Lailatul Qadar. Nah malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya ini kenikmatan yang luar biasa. Allah tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek ya, umurnya cuman 60 tahun. Itu rata-rata ya. Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Jadi kisaran umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah antara 60 sampai 70. Wa ma yatajawazu dzalika, yang lebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan malam Lailatul Qadar. Di sini dimana ketika kita beribadah di malam ini pahalanya seperti kita melakukan ibadah selama 1000 bulan ya. Khairum min alfi syahr ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini luar biasa. Ini adalah keutamaan bagi orang yang berpuasa dan keutamaan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Itu adalah keutamaannya. Tapi masih banyak keutamaan yang lain, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Kemudian amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, ini beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang berpuasa ya, maka melipat gandakan amalan seorang hamba. Maka di sini disunahkan untuk sholat tatawu ya. Sholat tatawu itu sholat sunnah, sholat rawatib, sholat witir, qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah ini memperbanyak sedekah karena di bulan Ramadan Allah melipat gandakan. Sedekah yang paling baik adalah yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika bulan Ramadan.
Kemudian tadarus Al-Qur'an. Nah, ini tadarus Al-Qur'an menjadi suatu kebiasaan orang-orang, kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama kita, ya. Mereka senantiasa berlomba-lomba melakukan tadarus, menghatamkan sebanyak mungkin karena di situ pahalanya luar biasa. Kemudian melaksanakan sholat tarawih, ya, sholat tarawih baik itu mau dilakukan di rumah atau mau dilakukan secara berjamaah, semuanya insya Allah mendapatkan afdoliyah, semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan qiyamul Ramadan, di sini adalah sholat tarawih, maka Allah mengampuni dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah mengampuni dosanya yang telah lampau. Kemudian man qama ma'al imam, ya, yang berdiri, yang sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, kutiba lahu qiyamul lailah. Dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah puasa, melakukan sholat malam semalam penuh. Nah, itu luar biasa. Kemudian ada i'tikaf pada 10 hari terakhir. I'tikaf 10 hari terakhir ini adalah yang biasa dilakukan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadami azarahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan tali sarungnya untuk lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini adalah yang bisa Ustaz sampaikan. Nanti masih ada pembahasan berikutnya, masih di tentang bulan Ramadan. Semoga ini bisa dipahami, bisa dipraktekkan, karena insya Allah kita 2 bulan lagi kurang lebih, insya Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanya ke Ustadz, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.